Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 39 bagian A. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Berserah di dalam doa. Jemaat yang terkasih, konteks firman Tuhan yang kita baca ini adalah doa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Sebelum Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Lalu ia ingin berdoa dan ia membawa Petrus dan juga kedua saudaranya untuk ikut dengannya. Ia menyuruh Petrus dan kedua saudaranya untuk duduk dan berjaga-jaga sambil berdoa. Sementara itu, Tuhan Yesus seperti firman Tuhan kita, ia maju sedikit sendirian, lalu ia seorang diri berdoa. Jemaat yang terkasih, Yesus berserah seutuhnya dalam doa. Penyerahan diri Yesus di dalam doa ini dilakukan dengan yang pertama, Yesus berdoa seorang diri. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa seorang diri karena masalah, karena problem yang akan dihadapi oleh Yesus ini sangat berat. Ia akan ditangkap, ia akan disiksa, ia akan menanggung beban dosa manusia yang begitu berat, bahkan ia akan menanggung murka Allah. Maka ia pergi dengan seorang diri untuk berdoa kepada Tuhan, ia berserah diri seutuhnya kepada Bapa. Jemaat yang terkasih, kita sebagai orang percaya pun pernah mengalami satu persoalan yang sangat berat. Seperti sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi kita juga tidak mampu lagi untuk bercerita dengan orang lain, maka datanglah dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan secara pribadi. Penyerahan diri yang kedua yang dilakukan oleh Yesus yaitu ia berdoa dengan rendah hati dan ia merendahkan dirinya. Jemaat yang terkasih, Yesus berdoa dengan rendah hati dan merendahkan dirinya dengan ia bersujud mukanya sampai ke tanah. Lukas pasal 26 ayat 39, terjemahan versi AFB, mengatakan bahwa Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembamkan mukanya ke tanah dan berdoa. Jemaat yang terkasih, merendahkan hati dan merendahkan diri adalah cara yang terbaik bagi kita di dalam doa. Nah, yang ketiga, penyerahan diri yang Yesus lakukan yaitu ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga tekun. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga tekun. Ia lakukan doanya itu sampai dengan 3 kali. Yesus berdoa sampai dengan 3 kali dengan doa yang sama. Jemaat yang terkasih, ini bukanlah doa yang bertele-tele karena doa ini diulang sampai 3 kali, tapi doa ini diulang 3 kali karena doa ini dilakukan oleh Yesus dengan penuh ketekunan dan juga sangat bersungguh-sungguh. Jemaat yang terkasih, Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa selama kita berdoa dengan ketulusan, kesungguhan, ketekunan, biarpun doa kita diulang-ulang, maka itu bukanlah doa yang bertele-tele. Jemaat yang terkasih, yang keempat, penyerahan diri yang Yesus lakukan yaitu ia berdoa dengan percaya bahwa kehendak Bapa lah yang terbaik di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, Yesus mengatakan di dalam doanya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tidak menuntut Bapa di dalam doanya, tapi ia berserah kepada kehendak Bapanya, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Jemaat yang terkasih, padahal Yesus sudah sangat menderita, karena ia tahu bahwa ia akan menanggung penderitaan yang berat. Pada saat itu, Yesus tetap mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ia percaya bahwa kehendak Bapa yang terbaik bagi hidupnya dan juga bagi kehidupan kita umat manusia.
Jemaat yang terkasih, pada saat kita mengalami penderitaan yang sangat berat, janganlah kita berdoa dengan sikap apatis atau terpaksa, tetapi kita mau percaya bahwa seberat apapun penderitaan yang kita alami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena pasti kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu terbaik kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita mau dengan tekun dan sungguh-sungguh, kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dan kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah kami boleh terus belajar dari teladan Yesus yang boleh menyerahkan diri seutuhnya di dalam doa kepada Bapa. Dan biarlah kami boleh mengikutinya dan berserah diri, bersungguh-sungguh bertekun di dalam doa kami ya Tuhan, dan mau percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.